Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bagi kita ketika Allah bangunkan kita dari tidur kita dan kita dimudahkan, diringankan untuk melaksanakan sebuah amal ketaatan. Karena ada orang yang bangun tidur yang dipikirkan sudah semua urusan dunia. Dia sudah tidak peduli apa itu sholat subuh, dia sudah tidak peduli apa itu yang dimaksud dengan taat. Tetapi kita dimudahkan oleh Allah, dibangunkan di waktu pagi, kemudian diisi dengan ketaatan, dengan kebaikan. Terlebih tadi ada yang membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan memahami kandungannya, mempelajari agama ini, maka sungguh ini adalah sebuah kebaikan. Benar bila Rasulullah pernah menyampaikan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga maka singgahlah. Karena disinilah tempat kita akan mendapatkan ketenangan. Disinilah tempat di mana kita akan meraih sebuah kedamaian. Karena kedamaian, ketenangan itu letaknya di hati seorang hamba. Dan yang bisa memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, teladan, panutan bagi kita semuanya. Ibu-ibu rahimakumullah, fa insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas untayan nasihat para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain kepada sahabatnya yang lain atau kepada generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Kenapa ini menjadi suatu perkara yang penting? Karena sejatinya ad-dinun nasihah, agama adalah sebuah nasihat. Dan yang sering terlewat dari kita adalah mendengarkan bagaimana nasihat-nasihat para generasi terbaik. Bagaimana nasihatnya Abu Bakar kepada sahabatnya yang lain, bagaimana nasihatnya Umar bin Khattab kepada sahabatnya yang lain, bagaimana nasihatnya Aisyah kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini menjadi suatu perkara yang penting bagi kita. Bukankah kita pun pernah mendengar fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah nasihat, peringatan, karena semua itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Apalagi ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana kita tahu para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain
mereka adalah sebaik-baik umat. Jadi para sahabat itu adalah generasi terbaik. Kalau kita mau berbicara siapa generasi terbaik umat ini, ya generasinya siapa? Para sahabat. Sinten sahabat niku bertemu Rasulullah. Abu Jahal bertemu Rasul. Yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertemu Rasul. Dia beriman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat menjadi sahabat tidak hanya bertemu, tetapi juga beriman, tetapi juga mengikuti. Ya, itu syaratnya. Lah para sahabat itu adalah manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah diriku, setelah generasiku, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya lagi, yaitu para tabi'ut tabi'in. Mereka lah generasi terbaik. Bahkan kalau kita mau membuka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kalian atau kamu adalah umat terbaik. Ayat ini dulu ditujukan untuk para sahabat. Jadi para sahabat itu generasi terbaik. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepakat. Makanya kita perlu meneladani, kita perlu mendengar untayan-untayan nasihat mereka. Ya, yang memberi nasihat ini para generasi terbaik. Ucapannya penuh dengan hikmah. Itulah generasi para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, kualitas nasihat itu sesuai dengan kadar kebersihan hati. Dan para sahabat itu orang yang hatinya paling bersih setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ditanya siapa orang yang hatinya bersih, nggak ono penyakit riya dan lain sebagainya, meskipun ada tetapi berusaha dihilangkan, ya para sahabat. Siapa yang menyebutkan ini? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau pernah menyebutkan man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau mencari suri teladan, maka hendaklah ia mencari suri teladan dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena selama orang itu masih hidup, Bu, gak akan lepas dari fitnah. Wis toh masih soleh koyo opo, solihah koyo opo, selama dia masih hidup, pokok seurip itu masih rentan terkena fitnah. Tapi yang sudah mati sudah selesai. Lah siapa yang harus kita jadikan suri teladan? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya teladan itu mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil ummah quluban.
mereka orang yang paling baik hatinya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Allah itu melihat hati hamba-hambanya, kuwabeh dilihat oleh Allah. Ya, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Dan Allah melihat ternyata hati yang paling bersih itu hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang hatinya paling bersih. Kemudian fastafahu li nafsi fabta'athahu birisalatihi. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati hamba-hambanya, semua dilihat. Dan Allah melihat hati yang paling bersih itu hatinya para sahabat. Masya Allah, hati sing bersih, ya, tidak ada dendam. Hati yang bersih melakukan sesuatu murni, ya, ikhlas. Itu adalah hatinya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Sehingga apa? Allah pilih mereka untuk apa? Mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu kebahagiaan, ya, ketika kita bisa meneladani para sahabat, mendengarkan untayan-untayan nasihat mereka. Apalagi kalau kita mau membuka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya meneladani mereka adalah ciri golongan yang selamat. Ya, meneladani sahabat-sahabat Rasul adalah ciri golongan yang selamat. Ya. Rasulullah pernah bersabda dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummah ala niyah lakana fi ummati man yasna dzalik. Wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Pasti akan datang kepada umatku suatu yang telah datang kepada Bani Israel, seperti sejajarnya sandal dengan sandal, selangkah demi selangkah, sehingga apabila di antara mereka menggauli ibu kandungnya sendiri terang-terangan, maka pasti ada di antara umatku ada yang melakukan demikian. Apa yang disampaikan Rasulullah ini menjadi nasihat juga bagi kita. Jadi gini, umat Islam itu akan mengikuti gerak langkah, tipu daya, perbuatan dari Bani Israel. Bahkan hal sing koyok nggak mungkin niku lho ya ditiru. Bahkan sampai masuk lubang dhab itu lho bahkan ditiru. Dhab itu apa? Pernah kita sebutkan dulu. Dhab itu ya dhab kayak biawak tapi dia hidupnya di padang pasir. Kalau dhab itu boleh dimakan, kalau biawak nggak boleh. Lah lubangnya dhab itu kecil, menggok-menggok, rumit, ruwet, ngono lho ya ono sing ngikuti gitu loh. Lah itulah kondisi umat Islam. Jenengan lak kadang delok to, arek saiki pakan ora karu-karuan iku jare didelok wae sing delok ora mentolo. Ngono ya diikuti. Ya, wah tren masa kini Ustaz.
Subhanallah. Ya, tren 2026, Masya Allah. Sehingga jelas diikuti. Sampai menggauli ibu kandungnya sendiri cara terang-terangan pun diikuti. Ya, melakukan maksiat terang-terangan diikuti. Bahkan sekarang banyak kita lihat berita, ya, baik di media apapun, ya, orang bermaksiat terang-terangan, bahkan dengan bangga diceritakan. Subhanallah. Benar bila Rasul juga pernah menyebutkan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya. Kalian akan mengikuti langkah orang-orang terdahulu, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, bahkan sehasta demi sehasta. Diikuti itu terus, subhanallah. Makanya kalau sudah seperti ini, hendaknya kita senantiasa mengikuti. Mengikuti siapa? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Hendaknya kalian senantiasa mengikutiku dan para sahabatku. Sudah, ini solusi. Ya, mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah alasan kita mengapa kita mempelajari nasihat-nasihat para sahabat. Ini hanya di antara faktor atau sebagian kecil saja kenapa kita mempelajari nasihatnya para sahabat. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat Abu Bakar As-Siddiq kepada sahabatnya yang lainnya. Disebutkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, an Zaid bin Aslam an abihi qal dakhala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ala Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwasanya Umar bin Khattab pernah masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pernah masuk ke tempat Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa akhidun bilisanihi. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sedang memegang lisannya. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab berkata kepadanya, mah, cukup, ghafarallahu laka, semoga Allah ampuni dosamu. Faqala Abu Bakrin, maka kata sahabat Abu Bakar, inna hada awradanil mawarid, ketahuilah wahai sahabatku, lisan ini yang akan menjerumuskanku ke dalam kebinasaan. Nasihat yang pendek yang Abu Bakar sampaikan kepada sahabat yang lain, yaitu Umar bin Khattab. Kata sahabat Abu Bakar bahwasannya inna hada, bahwasannya lisan ini, ya, auradanil mawarid, yang akan menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita bedah apa yang diwasiatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebelumnya perlu kita tahu tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini plusnya. Kalau kita mempelajari sahabat itu, sedikit banyak kita akan belajar sirahnya. Jangan sampai kita mengaku cinta pada Nabi, cinta pada sahabat, ditakoni orang ngerti. Yang ngerti ini gur ngerti Roma Irama, Elvi Sukais, sinten malih. Ya, kita harus tahu kenapa, karena kita akan dikumpulkan innama anta man ahbabta, ya, innama anta ma'a man ahbabta. Nanti di hari kiamat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Nah, kita yang ngaku cinta pada para sahabat,
ingin dikumpulkan dengan mereka, yo kakak ngerti lah Mas yo titik gitu. Sebelum kita mengulas wasiatnya, nasihatnya sahabat Abu Bakar, sedikit kita kupas tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Kita tidak akan menjelaskan panjang lebar, tetapi hanya menjelaskan sedikit apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, kata Imam Al-Muzanni rahimahullah, beliau berkata tentang sahabat Abu Bakar. Kata beliau, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Muzanni rahimahullah, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah, pengganti, ya, khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau dibaiat, dipilih di kota Madinah, di sebelahnya Masjid Nabawi, ya, sampingnya Masjid Nabawi. Kalau jenengan Masjid Nabawi, ya, itu di sebelah, tergantung jenengan dari pintu mana dulu, ya. Kalau tempat baiatnya itu sekarang sudah diperbaiki, ya. Jadi di Abu Bakar As-Siddiq itu di Madinah di baiat, ya, dipilih berdasarkan kesepakatan para sahabat. Banyak kandidat, tetapi semua sepakat memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena keutamaan beliau. Nah, beliau dipilih untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau fahuwa afdolul khalqi, beliau adalah manusia terbaik, wa akhyaruhum ba'dan nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terpilih sepeninggal Nabi. Jadi kalau ditanya siapa manusia terbaik selain Nabi, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau hitungannya selain Nabi, maka dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau wanita terbaik siapa? Rasul menyebutkan Khadijah. Kemudian Maryam ibnatu Imran. Kemudian wanita-wanita terbaik di surga Fatimah, Asia, Khadijah, ya, termasuk tadi yang kita sebutkan, ya, itu diantaranya. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi Asia imra'atu Fir'aun, Asia itu istrinya Fir'aun, itu wanita terbaik di surga. Jadi wanita terbaik di surga itu jangan Asia, bukan Aisyah. Jadi Rasul pernah menyebutkan siapa wanita terbaik di dunia ini. Rasul pernah menyebutkan, pernah di suatu ketika Rasul menjawab Khadijah bintu Khuwailid dan Maryam ibnatu Imran. Ini di hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya Rasul pernah menyebutkan siapa wanita terbaik, Aisyah. Kemudian ditanya minar rijal, dari golongan laki-laki, Abuha, bapaknya, berarti Abu Bakar. Dalam hadis lain Rasul pernah menyebutkan wanita-wanita terbaik di surga. Siapa? Pertama Khadijah, yang kedua Asia, imra'atu Fir'aun, Asia, ya. Yang ketiga siapa lagi? Fatimah bintu Muhammadin. Satu lagi siapa tadi? Maryam, ya. Ini 4 wanita terbaik di surga. Bukan berarti yang lain tidak terbaik, tetapi ini yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu juga suatu ketika kalau pas nganggur, coba baca biografi beliau-beliau ini. Ini penting agar bisa napak tilas. Kok iso toh dadi wanita terbaik di surga? Ini terbaik di dunia ngono ya mungkin, wah ya mungkin bla bla bla.
tapi ini di surga. Wanita terbaik di surga. Ada apa dengan beliau-beliau ini? Ini perlu untuk dibaca sekali-kali ya. Nah, kita kembali kepada sahabat Abu Bakar. Jadi, sahabat Abu Bakar ini adalah laki-laki terbaik, manusia terpilih. Dan sebagaimana kita tahu ya, bahwasannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang luar biasa. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan walakinnahu akhi wa sahibi wa qad ittakhadallahu li asahibakum khalila." Sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Akan tetapi ia adalah saudara dan sahabatku. Sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini diriku sebagai khalilnya. Jadi Abu Bakar ini benar-benar orang yang sangat mempunyai tempat istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istimewa sekali. Makanya tadi kita katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk para sahabatnya, ya, menyaksikan bagaimana kebaikan, keteladanan, kedermawanan dari sahabat Abu Bakar. Makanya Ibnu Umar pernah mengatakan, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau Ibnu Umar berarti anaknya siapa? Umar. Beliau mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat pernah menilai orang yang terbaik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanukhayyiru Abu Bakrin, summa Umar bin Khattab, summa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kami mendapati manusia-manusia terbaik di zaman para sahabat, di zaman baginda Rasulullah itu yang terbaik adalah satu sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini manusia-manusia terbaik. Ya, manusia-manusia terbaik. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh putranya Muhammad, ya, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ali radhiyallahu an ditanya oleh putranya. Beliau mengatakan, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya pada bapakku, siapa orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakrin, Abu Bakar. Qultu summaman, kemudian siapa? Qala summa Umar, kemudian Umar. Ya. Wa khasyitu an yaqula Utsman, qultu summa anta. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Ya, kemudian aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Dijawab Umar. Aku khawatir bila ia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya, kata Muhammad, dan bertanya, kemudian engkau? Maka beliau menjawab, kata Ali, aku ki wong kur biasa, hanyalah seorang dari kaum muslimin. Padahal Ali bin Abi Thalib masih ada hubungan keluarga, kerabat dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Statusnya juga apanya Rasul ini? Mantu. Awak dhewe lah, wah aku iki mantune Nabi. Awak dhewe duduk mantune Nabi kadang ngaku-ngaku kok. Ya. Subhanallah. Inilah Ali, ketawaduan beliau, kedalaman ilmu beliau. Ya, luar biasa. Kemudian Abu Bakar
selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah pada kesempatan-kesempatan khusus. Jadi kalau ada kesempatan khusus, kalau ada Rasul, di sana ada Abu Bakar. Dalam momen-momen penting, ya, dalam momen-momen penting. Contoh, kita pernah mendengar hijrahnya Rasulullah dari Mekah. Siapa yang mendampingi? Abu Bakar. Yang totalitas entek-entekan duit, Abu Bakar untuk dakwah. Yang mengimani Isra Mi'rajnya Rasulullah, Abu Bakar. Selain istrinya tentu. Inilah luar biasanya. Makanya karena kedekatan beliau dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedekatan beliau adalah orang yang banyak menimba ilmu, bijak ucapannya, santun, penuh dengan ilmu. Makanya sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai sahabat Abu Bakar dengan kecintaan yang luar biasa. Ya, pernah ditanya, ya, suatu ketika Rasulullah menegaskan sahabat Amr bin As untuk memimpin pasukan. Maka ia menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasul, siapa orang yang paling kamu cintai? Siapa yang paling dicintai oleh Rasul? Qala Aisyah. Aisyah. Ya. Karena saat itu beliau bersama Aisyah. Khadijah telah wafat. Khadijah telah wafat. Ya. Aisyah. Fakultu minar rijal. Kata sahabat Amr bin As, jadi golongan laki-laki ya Rasul. Faqala abuha, bapaknya. Makanya laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah ya Abu Bakar. Karena totalitas bela Rasul, mendampingi Rasul, dan lain sebagainya. Makanya amat pantas bagi kita ya untuk mendengar nasihat-nasihat, untayan-untayan nasihat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lihat untayan nasihat tersebut. Kata beliau yang tadi kita sebutkan bahwasannya inna hada auradanil mawarid. Sesungguhnya lisan inilah yang menjerumuskanku ke dalam kebinasaan. Ibu-ibu rahimakumullah, lisan itu nikmat sebenarnya, pemberian dari Allah yang bisa mengantarkan manusia kepada kebaikan ataukah yang akan menjatuhkan dia ke dalam kebinasaan. Ya. Bahkan masalah lisan ini Allah tegaskan dalam firman-Nya tentang lisan. Ya. Di mana disebutkan tentang lisan itu bahwasannya Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Makanya tugas kita itu menggunakan nikmat lisan dalam kebaikan. Seorang itu baru tahu begitu besarnya nikmat ketika nikmat itu dikurangi atau hilang. Ya. Orang itu baru merasakan nikmat, besarnya nikmat itu ketika nikmatnya dikurangi atau ketika nikmat itu hilang. Makanya kata Bakar bin Abdullah Al-Mazini, beliau mengatakan, beliau seorang tabi'in, ya ibna Adam, in aradta an ta'lam qadra ma an'amallahu alaik faghammid 'ainaik. Wahai anak Adam, jika engkau ingin mengetahui betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepadamu, coba merem dilut. Awak dhewe merem dilut, iku wis gak delok apa-apa lho. Oh meneh suwi. Gitu. Kita sakit, iku ngrasakno panganan rasane pahit. Padahal guru dilut.
Orang sakit gak iso mangan beras, gak sego gak oleh. Subhanallah. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, tugas kita mensyukuri nikmat, termasuk nikmat lisan, ya. Makanya Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir? Itu nikmat Allah yang memberikan. Kemarin dulu pernah kita sebutkan, ketika kita tahu kalau lisan, bibir kita, mata kita, semuanya adalah pemberian Allah, tugas kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana syukurnya? Digunakan dalam kebaikan. Nah, itu syukurnya. Menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam kebaikan. Gak kurgi sholat terus, enggak. Pokoknya yang baik-baik silahkan. Ya, itu bentuk syukur. Nah, tetapi ingat sekali lagi, lisan itu ibarat senjata bermata dua yang bisa mengantarkan kita kepada surga atau bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Makanya kata sahabat Abu Bakar, lisan ini, lisan ini loh. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layatakallam bil kalimah, dia mengucapkan suatu kalimat, satu kalimat, min ridwanillah, la yulqilaha balan yarfa'uhullahu bihadarajah. Ada seorang mengucapkan satu kata, dia anggap itu kalimat yang sepele, tetapi ternyata dengan kalimat itu Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya. Subhanallah. Sepele, enteng, tapi ternyata kalimat ini akan menjadikan seorang hamba ditinggikan derajatnya. Tapi ada juga wa innal abda, ada seorang hamba layatakallam bil kalimah, mengucapkan satu kalimat min sakhatillah, yang dibenci oleh Allah, la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ternyata dengan satu kalimat itu dia dilemparkan ke dalam api atau ke dalam neraka jahanam. Ada orang yang bersumpah kepada selain Allah, ada orang yang bersumpah dijadikan sebuah mainan, hanya sekedar melariskan dagangan. Orang kira itu Allah wong guru, padahal itu bisa mengantarkan dia ke dalam jurang kebinasaan. Weh, wallahi demi Allah barangmu iki apik. Gak sampean gak akeh niki. Wong tuku sak pirang-pirang iki. Gak sampean koncoku ra tak culne. Padahal ra ono wong tuku. Subhanallah. Bukankah seperti itu yang banyak terjadi di pasar? Makanya pernah kita sebutkan, tempat yang paling dibenci itu adalah pasar. Banyak di pasar itu orang mengucapkan satu kalimat, dia anggap sepele. Tapi kalimat yang dianggap sepele itu justru bisa mengantarkan dia ke dalam api neraka. Enteng koyo demi Allah. Wallahi iki gak koncoku, gak sampean, wah tak cul iki. Barangnya top. Wow. Padahal subhanallah, dia anggap enteng kalimat ini. Padahal satu kalimat yang dia ucapkan yang menggunakan nama Allah, tapi dia berdusta, dapat menggelincirkan dia yahwi biha fi jahannam, akan bisa mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Maka inilah ya yang harus kita hati-hati. Satu kalimat
bisa mengantarkan kita ke surga, atau satu kalimat itu bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tinggal dipilih. Makanya seorang muslim harus benar-benar berhati-hati. Ya, seorang muslim itu harus berhati-hati dalam berucap. Berpikir sebelum berucap. Ini penting sekali. Apa yang harus kita pikirkan sebelum berucap itu? Satu, ono manfaate ora. Ya, ono manfaate ora. Nek ono manfaate, kira-kira manfaate karo maldorote gedean ndi? Luwe apik ndi mbek meneng. Oh, ternyata luwe apian meneng. Ya wis meneng ae ra apa-apa. Ya. Loh, ini penting sekali. Makanya lisan itu bisa menimbulkan bencana yang besar. Abu Ali Ad-Diqqaq ya rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-mutakallim bil batin syaitanun natiq. Orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang berbicara. Ya. Ini diantaranya berbicara dengan kebatilan. Maka seorang muslim harus berhati-hati dalam setiap berucap. Jangan sampai ucapannya malah menggelincirkan dia ke dalam api neraka. Rasul pernah mewanti-wanti kita, innar rajul la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya ada seseorang berbicara satu kalimat, tetapi gara-gara satu kalimat ini ya dia dilemparkan terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Satu kalimat. Gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan, yang dia anggap enteng, ternyata gara-gara satu kalimat ini dia terjungkal di dalam neraka 70 tahun. Subhanallah. Ucapan tidak disebutkan oleh Nabi ucapan apa, tetapi ucapan yang dosa tentunya. Makanya tadi kita sebutkan, seorang muslim itu berpikir sebelum berucap. Makanya banyak dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang apa? Menjaga lisan. Ya. Untuk menjaga lisan dan berhati-hati. Apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu. Ya, kita sepakatlah gitu ya. Kita sepakatlah. Kita sepakat itu. Kan hadis Rasulullah dulu pernah kita sebutkan tentang seorang wanita yang dulu, mudah-mudahan masih ingat ya panjenengan, ada seorang wanita, dia sholat malamnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tapi yu'dhi jironaha bilisaniha, tetapi ngelarani tonggo karo lisan. Nggak disebutkan bapak-bapak ini, nggak disebutkan gitu. Kata yang bertanya, kilalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanyakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fulana, sesungguhnya fulana, fulana itu lanang nopo wedok? Wedok. Maka niki zaman Nabi, iku biyen lho. Ya, iki di zaman Nabi ditanyakan. Ya, nggak disebut fulan, enggak. Ya, iku biyen dulu ditanyakan kepada Nabi, opo meneh saiki. Ya, wong lanang iki gak patek doyan ngomong. Jane. Wallahu alam, ini yudhi jirona bilisan. Menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga itu banyak macamnya. Bisa dengan ghibah. Bisa dengan fitnah. Bisa dengan mencaci maki. Ya. Bisa dengan namimah, yajri bin namimah. Yajri bin namimah, kenapa dikatakan yajri bin namimah? Ya karena rono ngomong A, ini ngomong B, ya seperti itu. Subhanallah. Padahal wanita ini, masya Allah, sholat malamnya ya masya Allah.
puasa sunnah ya Masya Allah, sedekah ya Masya Allah, tapi kudu siji kelemahan lisan. Naudzubillah ya. Naudzubillah, bukan Masya Allah lagi ya, ini naudzubillah. Lah inilah definisi wanita yang paling bangkrut. Wanita yang paling bangkrut ya ini, dia punya pahala puasa, dia punya pahala tahajud, dia punya pahala sedekah, tetapi dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Opo meneh gak duwe pahala tahajud, gak duwe pahala poso, gak duwe pahala sedekah, lalu jeru iki. Ya. Ini kan lho iki lho duwe pahala puasa, duwe pahala sedekah, duwe pahala terus pahalanya sak pirang-pirang, tapi dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena disebutkan demikian. Jadi Rasul pernah bertanya pada sahabatnya, "Atadru manamal muflis?" Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al-muflis yang dikatakan orang bangkrut ya orang-orang nggak punya dirham, nggak punya dinar. Nih bahasanya awak dewi gak duit duit. Wong bangkrut ya, dunya ora duwe. Ternyata dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala kebaikan, pahala sedekah, pahala puasa dan lain sebagainya, tetapi di hari kiamat pahalanya ini dibagi-bagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena saat di dunia dia mendolimi orang lain. Dan kebanyakan orang itu nggak mungkin mendolimi pakai tangan, jarang. Rata-rata mendolimi pakai lisan. Ya, rata-rata mendolimi pakai lisan, entah ghibah, entah fitnah, entah namimah. Yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap halah, bahkan ini dianggap sesuatu yang wajar di sebuah grup WA. Makanya saya sering mengingatkan jamaah, kalau ada grup WA yang isinya ghibah, metuwo. Ustadz langsung kan aku metu, engko tengah wengi metuwo. Wayai wong turu jenengan, oh no. Lah nyapa metu? Ya. Nah, daripada grup itu membawa dampak keburukan pada kita. Wong awak dhewe ndelok wong gibah iku satu, diamnya kita itu ya enggak baik. Ya. Apa meneh awak dhewe kadang-kadang katut ya iki luwih nemen maneh. Eman-eman awak dhewe poso, sedekah, tahajud, duha, entek, muflis tuh bangkrut. Ya naudzubillah. Makanya ini harus kita jaga lisan kita. Makanya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi pernah mengatakan, kata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah haditsni bi amrin a'tasimu bihi. Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku harus berpegang teguh dengannya. Qala qul rabbiyallah tsumastaqim. Katakanlah Tuhanku adalah Allah dan istiqomahlah. Qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Kemudian kata Sufyan ini seorang sahabat, hidup di generasi terbaik, di zaman terbaik, dalam bimbingan Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasul, apa yang paling engkau takutkan, yang paling engkau khawatirkan menimpa diriku? Fa akhadha bilisani nafsi summa qala hadza. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya lalu mengatakan, ini yang aku takutkan. Bu, ini zaman sahabat. Orang yang dalam bimbingan Rasulullah, orang yang hidup di zaman Rasulullah, nimba ilmu bersama Rasul, hatinya paling bersih,
generasi terbaik, tapi Rasul khawatir sahabatnya terjatuh dalam dosa lisan. Iku mbiyen opo maneh saiki? Ustadz, aku nggak tahu rasan-rasan kok mbek lisan, cuma nggawe tangan. Grup WA kan nggak ngomong, Ustadz, cuma WA-an. Podo. Ya, podo, harus hati-hati. Makanya tadi grup WA, grup arisan atau apapun itu, jika tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, lebih baik kita menjauh. Metu. Kenapa? Satu, umur kita semakin berkurang. Wis gak enom meneh. Wis tuwek, ape ngomong tuwek ya sungkan mah. Ya, wis gak enom meneh, wis ra zamane. Bukan waktunya kita untuk ngerasani uang, memfitnah orang, waktu nih kita memperbaiki diri. Sudah cukup Allah berikan kesempatan kepada kita. Ya, sudah cukup Allah berikan kesempatan kepada kita. Berita kematian silih berganti datang di telinga kita, di grup WA kita. Sudah cukup menjadi peringatan bagi kita. Makanya ini harus menjadi nasihat buat kita. Ternyata Rasul itu yang dikhawatirkan menimpa sahabatnya dosa yang timbul dari lisan. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, berusahalah menjaga lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Iman seorang, ya, iman seseorang itu tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Berarti kunci awak dhewe apik perbuatane lisan. Itu Bapak Ibu. Kalau lisannya nggak baik, sudahlah, nggak akan baik semuanya. Karena lisan itu adalah cerminan hati. Makanya jenengan lah kadang-kadang yang mireng tonti yang kesandung, itu duduk mengucapkan kalimat thayyibah, tetapi meso. Ngaras mboten. Kesandung iku meso, subhanallah. Ya, dan lain sebagainya. Makanya seorang harus menjaga lisannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Jika anak Adam masuk pada pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Ya. Fatakul, mereka mengatakan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Fa inna nahnu bika. Ya. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Fa in istaqomta istaqomnau. Kalau kamu istiqomah, kalau kamu baik, begitu pula kami. Wa in a'wajajta, kalau kamu itu menyimpang, ya sudah, kami juga menyimpang. Itu anggota badan. Makanya orang, Bu, kalau muring-muring, kok lisannya iso ngempet, wis tok iso aman iki wis. Tapi kok wis lisannya ra kena diempet, engko tangane lak milobah. Ya, wis engko ono piring terbang, ya, dan sembarangi, subhanallah. Makanya setiap pagi anggota tubuh itu mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak kami, bertakwalah. Ya. Makanya ini hal yang penting yang harus kita jaga.
Nah, ada jaminan bagi yang mampu menjaga lisannya. Yang pertama, Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah masukkan ke dalam surga orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya. Di antara dua rahang berarti apa? Lisan. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Adman lahul jannah, niscaya aku jaminkan baginya surga. Siapa yang mampu menjaga lisannya, kata Nabi, tak jaminkan surga. Makanya berat jaga lisan itu. Ya, berat. Makanya solusi dari Rasulullah itu ya falyakul khairan au liyasmut, berkata yang baik atau diam. Mana yang sulit? Cari sopo. Mengawati meneng iki ora betah. Sik menang sik. Wah, aku kita ngomong ngono kadang-kadang. Pun Bu jenengan menang sik. Wah, aku iki ngomong Pak Ustaz kok kadang ngono. Ya, mbok ning omah awak dhewe kadang-kadang gitu. Hanya ada dua pilihan, fal yakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Ketoknya gampang, wah ngomong apik nih gak ngono menang. Tapi kadang-kadang ini awak dhewe ngerosok bener, kon menang lah aku bener iku tuh ngomong iki. Gak terima. Subhanallah. Udah berkata baik atau diam. Karena itulah kunci kebaikan. Ya, sekali lagi, orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, maka Rasul jaminkan baginya apa? Surga. Kemudian Allah akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah, katakanlah perkataan yang baik. Kalau kamu bisa, apa yang diberikan? Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu. Orang yang ucapannya baik akan cenderung amalnya baik. Allah yang memperbaikinya. Cukup tidak, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosamu. Ya. Ini yang diperintahkan, qaulan sadida, ucapkan ucapan yang baik. Makanya tadi kita sebutkan hadis Nabi ya, falyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Hanya ada dua opsi. Ojo ngelek opsi liyane. Ya. Kemudian berikutnya, menjaga lisan adalah sebab keselamatan. Nabi pernah menjelaskan dari Uqbah bin Amir, ya, dari Uqbah bin Amir. Beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Apakah sebab keselamatan itu?" Rasul bertanya, sahabat Uqbah bertanya, "Ya Rasul, apa sebab keselamatan?" Rasul menjawab, ya, qala amlik alaika lisanak
kuasailah lidahmu. Dikon menguasai, ojo awak dhewe malah kegowo. Jagaan tenanan, kuasai tenanan. Yang kedua, wal yasa' baituk, ya, rumah yang luas bagimu. Betah-betah ning omah, kerasan-kerasan ning omah, terlebih di zaman yang penuh fitnah. Termasuk wabki ala khoti'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Ini 3 faktor, 3 sebab keselamatan. Nek awak dhewe pengin selamat dunya akhirate, siji njaga lisan, loro kon betah-betah ning omah, nomor 3 napa wau? Menangisi kesalahan. Napa maksude nangisi kesalahan iki? Tobat, ya. Tobat itu at-taibu minadz-dzanbi kamala dzanbalah. Orang yang menyesali, menangisi kesalahannya, kamala dzanbalah, seperti orang yang sudah tidak punya dosa. Ya. At-taibu minadz-dzanbi kamala dzanbalah. Jadi dalam agama kita ada istighfar, ada taubat. Terus nggih? Di agama kita itu ada istighfar. Pripun istighfar itu? Astagfirullah, ada astagfirullahaladzim, ya. Kemudian ada taubat. Taubat yang bagaimana? Apa bedanya? Bedanya apa? Lah, aku takon malah ditakoni. Bedanya taubat dan istighfar itu apa? Kalau taubat, wa atubu ilaihi. Jadi gini, ada istighfar, ada taubat. Istighfar itu memohonkan ampun, itu permohonan ampun itu bisa dilakukan oleh diri sendiri atau diwakilkan. Contohnya apa? Kita memohonkan ampun orang tua kita. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau taubat nggak kena diwakili, personalnya sendiri. Dan taubat itu ada syaratnya. Seperti tadi, ya, beriktikad tidak mengulangi maneh. Ya, itu ada syarat-syaratnya. Tapi kalau istighfar nggak ada. Makanya istighfar itu mudah, tapi kadang-kadang itu angel sebenarnya. Kadang-kadang terlalaikan kita itu, ya. Makanya kita itu diperintahkan banyak-banyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu diminta terus agar eling gitu loh. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, ben terus iso zikir ngono lho. Ben dadi wong eling, gak gampang lali ibadah. Ya kadang bacaan Al-Qur'an lali. Lagu tempo dulu krungu titik nyambung. Oh, itu kadang-kadang. Ya. Ini minta kepada Allah, ya. Jadi tadi kita sebutkan menangisi, menyesali kesalahan. Itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertaubat kamala dzanba, seperti orang yang sudah tidak punya dosa, Masya Allah. Maka perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muslim yang baik itu muslim yang baik.
Kalau kita mau berbicara siapa muslim yang baik itu adalah muslim yang ketika saudara muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Itu muslim yang baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu ya ini. Ya, ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan kita, selamat gangguan dari tangan kita. Itu muslim yang baik. Kalau kita wah muslim yang baik itu sing seneng sedekah Ustaz, nggak kabeh sahabat itu ndek duit. Apa sing ra tau sedekah diarani nggak baik? Nggak juga. Tergantung. Nek dia nggak punya kan malah justru dalam agama kita berhak mendapatkan zakat. Dan gitu. Tapi kalau sing masalah gak nyakiti wong iku lak kabeh iso to. Ya. Makanya muslim yang baik itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, itu yang harus kita pahami. Maka ibu-ibu rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha menjaga lisan-lisan kita. Ingat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang kita dengar, yang kita lihat, semuanya ada pertanggungjawaban. Dan ingat, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Ya, tiada satu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada malaikat ya yang mengawasi, yang selalu hadir. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu takut karena ada CCTV, takut kalau ada orang, laung jane lo malaikat yo terus ngawasi, terus nyatet. Allah juga terus mengawasi kita. Ini harus kita tanamkan. Ini awak dhewe pun gadah karakter kados ngoten niki level awak dhewe dhuwur pun nyampe derajat ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Masyaallah ini. Ini awak dhewe ada rasa diawasi oleh Allah, fa insyaallah obah sa obah, ucap sa ucap di hati. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan? Kami persilahkan. Semoga jelas bukan belas. Oh ada Bu, monggo Ibu di depan. Karena kita menganggap ya teman itu di WA gitu ya. Mungkin kalau salah koma, salah titik itu kan beda lagi maksudnya. Membeli kemana, kalau kita ketemu belum mana sih, beda lagi gitu. Karena teman itu ya mungkin maksud itu menurut saya gitu. Apa itu saya konfirmasi teman ini maksudnya apa kayak gitu. Penyampaian itu menurut kajian yang asal atau menurut karena komanya pada yang salah letak gimana gitu. Itu sekarang pikiran saya apa perlu saya apa saya apa itu. Jih, Masya Allah. Apa ya asal itu tanggapan saya. Kalau ngomong ketemu langsung kan intonasi, mimik wajah kita, bentuk kita kan beda dengan kata-kata yang saya. Jih. Kata saya tuh kalau kita ngomong langsung itu lebih baik daripada WA itu kan lebih menyakitkan gitu. Gimana solusinya bagusnya gitu gimana? Masya Allah. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu bahasa yang bisa menimbulkan banyak perspektif adalah bahasa WA. Ya, iku jane
pas lagi buru-buru guru yo ngono ditinggal iki yo kadang iki kok guru iya tok iki apa. Saya itu kadang-kadang ya ini saya cerita. Saya itu kadang-kadang kalau pas lagi ngajar di pondok ada orang WA, waduh ini penting sih dah gitu toh selesai nanti apa tadi lagi ngajar bla 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 ada apa nih gitu. Kadang-kadang gini bahasa WA itu kita harus menanggapinya dengan hati yang legowo. Kita harus menanggapi bahasa WA itu dengan positif thinking. Kalau enggak kadang-kadang kita justru nyiksa pikir. Ini maksudnya piye dipikir sentino rong dino padahal sing WA itu kadang-kadang wis ora kelingan lali opo to maksudnya ya wong kadang awak dhewe ya wis ngerti sing WA iku ibu-ibu kadang jelas tanggane iku ya Pak sik Pak ngono ya lha kadang-kadang awak dhewe gak dielingno no grup itu gak dielingno kancane lho iku lho ibu ya Allah itu kadang-kadang kita ya makanya terkadang bahasa WA itu tidak selamanya harus kita tanggapi terlalu serius, metenteng jangan. Metenteng. Apa metenteng ini bahasane awak dhewe? Ya pokoke ngono lah. Terlalu serius gitu. Kita malah nyiksa pikir iku. Saestu iki. Ya wis kono-kono ya wis lah. Dianggap karena gini bisa jadi yang WA itu juga pas sibuk dia sudah lupa aku ini WA ngopo to jane ya makanya kalau emang ada sesuatu yang dianggap penting voice note aja atau telepon saja apalagi mohon maaf ketika sudah usia 50 ke atas ini saran serius ini soalnya orang yang sudah 50 ke atas itu tanda baca kadang diulang-ulang lo jenengan nggak sepakat gak apa-apa tanda baca kadang diulang lagi kadang piye wong kula kadang dhewe ibu jamaah ada bingung iki maksudnya piye kadang butuh penerjemah ya iki maksudnya apa iya makanya kadang-kadang kalau di WA ibu jamaah itu kadang-kadang gak langsung bales diwoco diresapi ditadaburi gitu kan tadabur bareng ya sana tadabur bareng nih kula kasihan Masya Allah, ini piye jane. Oh, ngeten baru di WA. Karena sekali lagi itu tadi, ya bahasa WA kadang mengandung multi tafsir. Iyo iki iyo, kok iyo. Nah, nggih. Nah, iki yo enggak ngerti wong WA. Makanya kalau pengen lebih nyaman voice suara itu lebih mudah. Dan biar tidak multi tafsir dan kita yang membaca WA jangan terlalu apa mau metenteng iku bahasa ya gitu ya biar digawe slow mawon lho jenengan mau mikir sing WA wis lali kok WA-ne apa nah iku luwih nyaman wis kono-kono ya kadang ya niku wau lho kadang-kadang nek pas bales WA niku pas mungkin dulang putune ya kadang pas nopo ngoten iki kadang-kadang niku nggih ya kita selalu husnudzon kepada saudara-saudara kita karena husnudzon itu akan menimbulkan ketenangan bagi kita insyaallah demikian ada lagi nggih bedanya hibah sama namimah nggih namimah itu istilah kita makanya dalam kalau kita melihat kisahnya Abu Lahab ya dalam surat Al-Lahab itu suami istri itu kan tumbuh oleh tutup kira ngerti nih doai gitu jadi istrinya Abu Lahab itu kesana kemari nyebar fitnah mencari omongan di sana ini di sana seperti itu namanya namimah ya istilah waduh ya apa ya ngedol omongan lah enggak benar dia ingin membenturkan satu membenturkan yang lain nah ya ciri bin namimah ya dirubah ada pun ghibah dia berbicara tentang seseorang bisa benar
Tapi sesuatu itu nggak disenangi oleh orang yang dibicarakan. Itu ghibah. Ya. Adapun fitnah yang dibicarakan tidak benar. Itu diantaranya. Makanya ghibah itu tipis. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Fitnah. Kita menganggap ghibah itu kadang-kadang bukan sesuatu ghibah. Nah, ini kadang-kadang. Jadi kadang-kadang seseorang itu membungkus ghibah itu dengan sebuah nasihat. Ya, jangan kayak orang itu ya. Oh, iku lho Pak Iku. Jadi tanpa sebut Pak Iku kan bisa. Ya, jangan melakukan perbuatan A karena ini sesuatu. Lah kadang-kadang kalau sudah terbawa emosi, sudah terbawa oleh kondisi, konco Pak Iku lho. Astagfirullah. Ya tapi ngene iki pelajaran awak dhewe yo ngono ya. Subhanallah. Jadi sebenarnya ghibah itu membicarakan yang dibicarakan benar, tapi orang itu nggak seneng. Orang yang kita bicarakan itu nggak seneng kalau sampai itu dibicarakan. Nggak dengar, nggak tahu lah. Makanya nek ngomong langsung wonge ae gitu. Jadi kita membicarakan fulan orang itu, dan orang itu nggak seneng kalau kita bicarakan itu ghibah. Dan yang kita bicarakan fakta loh, padahal nggak boleh. Kecuali kita boleh membicarakan suatu fakta dengan tujuan untuk mencari sebuah keadilan, solusi. Contoh dalam rumah tangga, suami istri konflik, mau minta solusi ke pengadilan, kan nggak mungkin diterima nih ke awak dewe nyeritakno. Terus mboten? Aduh, berat. Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia ini. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Mohon maaf ini. Ustadz juga manusia. Jangan terlalu dibebani dengan urusan rumah tangga. Ada yang bukan nyari solusi, tapi gelek konco ghibah. Lu iyo, bukan gelek solusi, gelek koncolan pembelaan. Bukan sharing. Ora, kadang-kadang sing bener, kadang-kadang curhat nih Ustadz itu satu untuk membela dia, dua mencari dalil. Lo Ustadz ini lo wingi ngomong ini. Nah, engko Ustadznya dieret-eret iki. Padahal Ustadznya cuma jawab, kan gak ngerti kondisi ini. Iya, tapi fatwanya Ustadz itu lo ngene. Allahu Akbar. Iya, kayak ini. Makanya kadang-kadang kalau ada tanya urusan rumah tangga, itu habut wis. Ya, lebih baik langsung ke pengadilan, nggak solusi wis aman itu. Kalau hasil ghibah itu disampaikan ke orangnya yang ghibah, berarti itu namimah itu, Mas. Bukan, kalau namimah itu contoh ada si A bicarakan si B di sana, sana bicarakan yang situ ke sana lagi. Lempar-lempar dia omongan itu. Ya. Nanti coba dibaca nanti kisahnya surat Al-Lahab ya, istrinya Abu Lahab. Dipraktek nih, ojo. Wah, berat ini. Nggih. Ngoten nggih, insyaallah. Insyaallah semoga Sesungguhnya lesan ini menjerumuskan kepada kebinasaan Ojo. Ya, dosa-dosa lisan nanti next akan kita bahas dosa-dosa lisan ya. Semoga dimudahkan untuk kita kaji bareng-bareng. Semoga yang kita kaji hari ini bermanfaat dan semoga sebagaimana hari ini kita berkumpul di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.